Fatia. Saya berusia 21 tahun. Saya asli keturunan. Halo kekawanan. Halo sanak-sanak semuanya. Halo buatnya, namaku Cynthia Jessica, biasanya dipanggil Cika. Halo semuanya, assalamualaikum. Halo dong sanak suberataan. Pernah sih dan cukup sering kalau di dalam kehidupan sehari-hari di circle di sana. Yang paling aku ingat, aku lagi makan di depan kos-kosannya temanku. Ibu kosnya nanya, beliau tiba-tiba nanya, padahal aku lagi makan nih, terus beliau tiba-tiba datang nanya, asli mana mbak? Saya asli Kalimantan bu, Banjarmasin. Terus beliau kayak, oh alah pantas, kulitnya putih bersih, beliau bilang gitu. Terus semenjak dari situ aku mikir kayak, oh tapi memang teman-teman kampusku yang dari Kalimantan memang dia emang cantik putih gitu loh, bukannya bersih-bersih gitu. Jadi mungkin apa yang ibu warung itu bilang yang gak sepenuhnya salah juga gitu. Biasanya Kalimantan itu identik dengan kata hutan. Karena masih pakai babi gitu untuk transportasinya gitu-gitu, terus kayak yang di sana orangnya kaya semua padahal nggak juga gitu. Kayaknya itu cuma candaan ya, jadi biasa aja. Kadang kalau misalkan lagi main gitu ya, walaupun maksudnya bercandaan, cuman kita sebisa mungkin juga sih. Kalau aku biasanya sebisa mungkin ku lurusin. Terus itu juga Kalimantan juga kebagi lagi, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Selatan begitu. Menurut saya benar, tapi nggak semuanya itu hutan, cuma sebagian besarnya itu masih wilayah hutan. Kayaknya benar, tapi cuma di wilayah tertentu. Kalau di kotaku Banjarmasin, hutannya sudah mulai gundul ya karena ada kepentingan tertentu lah ya. That's how mafia works. Teman-temanku di daerah lain, di Palangka, katanya masih hutannya masih banyak, masih yang berbentuk hutan. Kalau di Banjarmasin hutannya sudah mulai ditebangi. Seumur aku hidup, soalnya yang pernah aku lihat di dekat rumah ular, terus itu buaya itu pun di sungai, nggak pernah lihat. Soalnya kan mainnya aku mainnya nggak di sungai. Tali. Jadi kalau banyak binatang buas mungkin masih banyak, tapi mungkin di Kalimantan dalam gitu. Untuk pernyataan ini aku rasa benar ya, karena sebagian besar dari wilayahnya Kalimantan sendiri itu masih cukup banyak hutan yang ada. Cuman kalau di pemikiran orang di luar sana itu tuh semua wilayahnya itu hutan, kayak nggak berkembang, misalnya nggak ada mall, nggak ada tempat makan dan lain-lain. Orang mikirnya sesempit itu, padahal tuh ternyata nggak kayak gitu. Tapi kalau untuk wilayahnya sendiri sebagian besar emang masih cukup banyak ada hutannya. Kalau untuk binatang buas mungkin ada, tapi di wilayah-wilayah dan daerah tertentu. Kalau dibilang sebagian besar, iya, tapi itu untuk beberapa daerah tertentu. Contoh misalkan kayak di ibu kota Kalimantan itu nggak hutan kok. Nah kalau misalkan agak-agak lurus atau agak ke dalam gitu ya pasti hutan ketemunya. Sama kayak di Jawa Timur, Jawa Barat, misalkan agak ke dalam pelosok gitu ya pasti hutan. Di mana-mana pasti ada hutan gitu. Kayaknya aku udah pernah ketemu lagi orang yang naik binatang, apalagi di Kalimantan. Itu biasanya sering sih kalau misalkan di tongkrongan dijadiin joke sama anak-anak kan, oh orang Kalimantan naik babi juga gitu kan. Itu sering tuh kayak gitu.
kalau menurut aku pernyataan ini salah ya. Seiring dengan perkembangan zaman yang kita lihat sekarang, tentu di Kalimantan juga ada motor, mobil. Ini nih sempat ini juga ada viral di TikTok. Entah memang karena mereka itu nggak tahu kalau masa naik babi ke sana kemari, ya enggak lah, orang ada motor, ada mobil. Kayaknya enggak deh, soalnya sini saya udah pakai motor dan teman-teman saya juga udah pakai sepeda, motor, mobil dan lain-lain. Mungkin nggak adanya tuh kereta api guys. Kayaknya enggak, soalnya Kalimantan itu sama kayak kota-kota lain, ada kendaraan umum, ada kendaraan pribadi, ada motor, ada mobil. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau harus naik babi atau binatang lain. Kayaknya memang benar kuyang ini terkenal, tapi untuk munculnya kuyang itu di daerah-daerah tertentu aja. Benar. Walaupun aku nauzubillah min dzalik belum pernah ngeliat sih, tapi memang dari aku kecil kayak hal-hal yang gitu mistis-mistis gitu memang kayak jalannya kayak beriringan sama kehidupan kami di sini gitu lah. Jadi kayak hal lumrah gitu loh kalau memang si kuyang itu ada. Ini salah sih, karena kayaknya cuma di beberapa daerah tertentu aja yang masih lihat kuyang. Kayaknya kalau ini bener deh. Maksudnya sebagian besar bahkan dari teman-teman aku sendiri yang ada di Kalimantan juga bilang kayak, oh lihat kuyang di sini, dan itu tuh hal yang biasa. Maksudnya orang ngeliat kuyang, tapi kalau aku pribadi enggak sih, aku belum pernah. Dan tapi dari cerita-cerita yang aku dengar dari teman-teman di sini juga udah cukup sering, jadi mungkin bener kelihatannya. Dia bilang gini, anak Kalimantan loh kaya semua mereka gitu. Sebenarnya ini bukannya apa, tapi kalau orang Kalimantan dia ngerantau ke Jawa, kalau memang di Kalimantan dia kaya raya, dia di Jawa pasti jauh lebih kaya. Begitu. Soalnya aku sendiri loh ya ngerasain makan di sini 20.000 itu sudah, maksudnya kayak ya wajar gitu. Tapi kalau di Jawa 9.000, 8.500 sudah dapat telur dadar tuh, pernah aku makan di belakang kampus, tempe tahu, sayur bening, nasi, es teh, ya kalau sama es teh jadinya 10.000 apa 12.000 gitu. Itu nasinya sudah banyak banget gitu loh, melimpah ruah. Nah kalau di sini 10.000 kayaknya 12.000 dapat nasi kuning. Nasi kuning ikannya telur. Maksudnya nasi kuning telur gitu. Kalau untuk pernyataan ini salah sih. Ini juga salah karena sebenarnya di sini masih banyak ketimpangan-ketimpangan sosial pastinya, kayak di daerah-daerah lain juga. Enggak juga. Justru masih banyak kok yang stratanya masih ke bawah, ada yang menengah, masih banyak ininya, banyak stratanya juga. Enggak juga, masih banyak kok yang ekonominya di bawah, nggak melulu orang kaya. Enggak juga, karena di sini sebenarnya terbagi jadi dua suku utama sih, jadi ada suku Dayak dan juga suku Banjar. Jadi nggak semua itu orang Dayak, dan juga nggak semua orang Dayak itu punya ilmu, itu sih setahu saya. Kalimantan Selatan nggak Dayak kok, Kalimantan Selatan tuh sukunya Banjar bukan Dayak. Itu kalau Kalimantan Selatan. Tapi kalau misalkan ini bilangnya Kalimantan, ya Kalimantan emang paling gedenya itu Dayak. Cuman kalau punya ilmu tuh nggak ada semua orang punya ilmu gitu. Ya, ini juga salah. Takut untuk bilang salah, tapi takut juga untuk bilang benar gitu loh. Soalnya aku sendiri kan bukan orang Dayak, aku pure suku Banjar. Dia kan ada, Kalimantan kan luas ya, jadi ada Banjar, ada Dayak gitu. Karena saya kuliah di Jawa Barat, jadi ada beberapa bahasa yang sama cuman artinya beda, jadi kadang suka dijadiin apa ya, seru-seruan aja sih bareng teman-teman gitu. Misalnya kayak bujur, yang sini artinya benar, kalau di Jawa Barat malah artinya pantat gitu guys. Yeah, boy. Kalimantan tuh bahasanya banyak, walaupun yang kalian tahu itu kadang cuma bahasa Banjar. Cuman intonasinya tuh beda-beda, kayak dari Banjarmasin sama Banjarbaru aja yang mereka tuh deket, cuman mereka tuh bahasanya beda, intonasinya tuh beda. Kayak bilang kamu aja itu ada banyak, ada ikan, ada nyawa, ada imak, macam-macam lah, kayak gitulah pokoknya.
yang langsung terlintas di pikiranku itu kami di sini makan mandai. Mandai itu kulitnya cempedak. Cempedak itu nangka. Kalau menurut aku hal unik di Kalimantan Selatan itu di bidang kuliner ya, menurut aku kuliner di Kalimantan Selatan itu cukup banyak dan beraneka ragam, dan menurut aku hampir semuanya itu masuk di lidah orang-orang Indonesia, karena kayak teman-teman aku yang berlibur ke sini, terus orang-orang lain yang keluarga aku yang berlibur ke sini itu semuanya tuh cukup menyukai kuliner di Kalimantan Selatan. Itu sih. Yang ongkir tadi nggak mau di-mention? Nah, iya, di Kalimantan Selatan itu juga spesial karena beli ongkir gratis barang. Gitu, Pak. Ini kalau masuk ke itu angkat. Nggak kebanyakan orang sini tuh orang Kalimantan aja, banyak perantauan kok di sini, banyak banget malah orang-orang yang ibaratnya mau investasi atau misalkan mau berbisnis, dia larinya ke Kalimantan karena potensinya kalau misalkan ke depan itu gede banget. Apalagi kalau misalkan nih ibu kota udah pindah ke udah pembangunan kan ke Kalimantan tuh potensinya gede banget kalau misalkan mau membangun bisnis di sini. Contoh kayak coffee shop aja udah banyak banget juga di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur gitu-gitu lah. Mall juga udah banyak, bagus lagi. Jadi Kalimantan itu sama aja kok kayak kota-kota lain, kayak pulau-pulau lain. Di sini juga sudah mulai berkembang kotanya. Selain itu di Kalimantan makanannya enak-enak. Makanan Kalimantan biasanya belum tentu juga tuh ada di luar. Jadi di sini aku mau nyampaikan sesuatu kalau kita di Kalimantan nggak naik babi. Mungkin ini pesan buat anak-anak Kalimantan yang juga pada merantau. Jangan ambil pusing atau baper sama stereotip orang-orang atau teman-teman yang lagi sambil bercanda gitu. Nah, pokoknya gitu. Terus buat orang-orang yang belum pernah ke Kalimantan, cobain deh ke Kalimantan. Buat semuanya lah pokoknya yang belum pernah atau baru beberapa kali mampir ke Kalimantan, ayo mampir lagi nih. Ini udah berkembang pesat nih Kalimantan, apalagi Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya tuh udah oke lah pokoknya. Jadi teman-teman jangan lupa datang ke Kalimantan, karena Kalimantan gak seburuk itu kok. Jangan lupa mampir dan makan-makan di Kalimantan Selatan.